Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denda Heni Chandrawati dari kelompok 5 kelas A2. Izinkanlah kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada manusia. Islam adalah rahmat, hidayat, dan petunjuk bagi manusia, dan merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim. Pada presentasi kali ini kita akan menyampaikan 4 poin. Poin pertama, bagaimana proses awal masuknya Islam di Indonesia. Kedua, bagaimana cara Islam masuk di Indonesia. Ketiga, tokoh-tokoh perkembangan Islam. Yang keempat, apa saja peran Islam di Indonesia. Proses awal masuknya Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam awal di abad ke-7 atau 8, karena pada abad tersebut terdapat perkampungan Islam di sekitar Selat Malaka. Islam dibawa ke Nusantara oleh pedagang dari Gujarat, India selama abad ke-14. Meskipun Muslim telah mendatangi Nusantara sebelumnya. Pada akhirnya abad ke-16 Islam telah melampaui jumlah penganut Hindu dan Buddhisme sebagai agama dominan bangsa Jawa dan Sumatera. Bali mempertahankan mayoritas Hindu, sedangkan pulau timur sebagian besar tetap menganut Hinduisme sampai abad ke-17 dan 18, ketika agama Kristen menjadi dominan di daerah tersebut. Penyebaran Islam di Nusantara pada awalnya didorong oleh meningkatnya jaringan perdagangan di luar kepulauan Nusantara. Perdagangan dan bangsawan dari Kerajaan Besar Nusantara dan bangsawan dari Kerajaan Besar Islam. Kerajaan yang dominan termasuk Kesultanan Mataram di Jawa Tengah sekarang, dan Kesultanan Ternate dan Tidore di Kepulauan Maluku di timur. Pada akhir abad ke-13 dan ke-14 Masehi, Islam telah berdiri di Sumatera Utara abad ke-11 hingga 14 Masehi. Di timur laut, Malaysia, Brunei, Filipina Selatan, di beberapa abdi kerajaan di Jawa Timur, abad ke-15 Malaka, dan wilayah lain dari Semenanjung Malaya. Sekarang Malaysia. Meskipun diketahui bahwa penyebaran Islam dimulai dari sisi barat Nusantara, kepingan bukti yang ditemukan tidak menunjukkan gelombang konversi terhadap di sekitar daerah Nusantara, melainkan bahwa proses konversi ini rumit dan lambat. Cara Islam masuk di Indonesia. Cara yang dilakukan untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia antara lain: 1. Perdagangan. Salah satu cara masuknya Islam ke Indonesia adalah melalui perdagangan yang dilakukan oleh beberapa pedagang, dimulai pada abad ke-7 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. 2. Perkawinan. Melalui perkawinan yang dilakukan oleh pedagang Islam yang datang ke Indonesia dengan wanita pribumi. Hal inilah yang membuat proses perkawinan semakin besar dan menambah masyarakat yang beragama Islam, dari yang awalnya merupakan komunitas kecil menjadi kerajaan Islam. 3. Tasawuf. Tasawuf merupakan ajaran yang mendekatkan umatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Cara ini lebih mudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah mempunyai dasar ketuhanan. Selain itu, orang tersebut juga mengerti dan menerima ajaran dari agama Islam. Ajaran ini biasanya banyak dijumpai dalam cerita, hikayat, atau babat. 4. Pendidikan. Melalui pendidikan dengan cara membangun pesantren oleh para kiai. Jika kiai tersebut semakin terkenal, maka pesantren tersebut akan semakin berpengaruh dalam kehidupan. 5. Dakwah.
Sebagian pendatang Muslim di Indonesia memiliki tujuan dan niat untuk berdakwah. Hal inilah yang menjadi salah satu cara agar agama Islam masuk ke Indonesia. Selain dari pendatang dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang. Selain dari pendatang, dakwah juga dilakukan oleh para santri dan keturunan dari pedagang Muslim. Bagian C. Tokoh-tokoh dalam perkembangan Islam. Adapun tokoh-tokoh dalam perkembangan Islam, yakni yang sering disebut pada umumnya dengan sebutan Wali Songo. Terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo. Yang paling terkenal yaitu yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang atau Raden Mahdum Ibrahim. Dan yang keempat Sunan Derajat atau Raden Kasim Syarifuddin. Yang kelima Sunan Kudus atau Raden Jafar Sadik. Yang keenam Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Dan 8 Sunan Muria atau Raden Umar Syahid. Dan yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. D. Peran Islam di Indonesia. Setelah masuknya agama Islam ke Indonesia, tidak bisa dihindari pula bahwa agama Islam membawa dampak yang besar bagi masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya, umat Islam juga ikut berperan dalam perjuangan bangsa Indonesia, baik pada masa penjajahan, masa kemerdekaan, sampai pada masa sekarang. Umat Islam ikut berpartisipasi dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 1. Peran umat Islam pada masa penjajahan. Jauh sebelum Belanda masuk ke Indonesia, sebagian besar masyarakat Nusantara telah memeluk agama Islam yang ajarannya penuh kedamaian, saling menghormati dan tidak bersikap buruk sangka terhadap bangsa asing. Semula bangsa asing seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia hanya untuk berdagang. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, niat itu berubah menjadi keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai koloni di bawah kekuasaan dan jajahannya. Portugis berhasil meluaskan wilayah dagangannya dengan menguasai Bandar Malaka di tahun 1511, sehingga akhirnya mereka dapat masuk ke Maluku, Ternate dan Tidore. Portugis juga mematikan aktivitas perdagangan kaum muslim di Indonesia. Di daerah lainnya seperti Demak pada tahun 1527 Masehi. Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai Banten. Banten dan Aceh kemudian menjadi pelabuhan yang ramai menggantikan Bandar Malaka. Dilandasi semangat tauhid dan hasil pendidikan yang diperoleh dari pesantren menyebabkan semakin bertambahnya kader, pemimpin, dan ulama yang menjadi pengayom masyarakat. Kaum bangsawan dan kaum adat yang semula tidak memahami niat para ulama untuk mempertahankan Indonesia dari cengkraman penjajah secara perlahan, bersatu padu untuk mempertahankan Nusantara dari ekspansi Belanda. Ajaran Islam yang dipeluk oleh sebagian besar rakyat Indonesia telah memberikan kontribusi besar serta dorongan semangat dan sikap mental dalam perjuangan kemerdekaan. Tertanamnya ruhul Islam yang di dalamnya memuat antara lain jihad fisabilillah, telah memperkuat semangat rakyat untuk berjuang melawan penjajah. Sartono Kartodirjo 1982. Dengan semangat jihad, umat akan melawan penjajah yang zolim, termasuk perang suci. Bila wafat syahid, surga imbalannya. Izin berperang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Sesungguhnya mereka itu dijajah atau ditindas, maka Allah akan membela mereka yang diperangi dan yang ditindas. Simbol Begrichspan
simbol kalimat yang dapat menggerakkan rakyat, yaitu takbir. Allahu Akbar selalu berkumandang dalam era perjuangan umat Islam di Indonesia. Hubul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, menjadikan semangat patriotik bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Hilman Pratama dari Fakultas Peternakan ingin menyampaikan peranan umat Islam pada masa pengembangan masa sekarang. Usaha-usaha pembangunan yang berencana atau telah dirancanakan dan terarah dimulai semenjak Republika I pada tahun 1969 hingga seterusnya. Di masa perkembangan inilah umat Islam juga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya memajukan bangsa-bangsa dan negara. Artinya peran agama dan umat Islam sangat berpengaruh sekali terhadap bangsa dan negara. Peran-peran tersebut antara lain dilakukan melalui hal-hal sebagai berikut. Salah satunya peranan organisasi Islam dalam masa pembangunan. Peranan Muhammadiyah dalam masa pembangunan antara lain melakukan usaha agar masyarakat Indonesia berilmu, pengetahuan tinggi, berbudi luhur, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan mengadakan beberapa pengajian, mendirikan sekolah-sekolah agama, madrasah, pesantren, serta sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, dan SMA. Ininya membangun sebuah wadah untuk masyarakat menimba ilmu. Dan yang kedua, melakukan usaha di bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Antara lain mendirikan rumah sakit, poliklinik, BKIA, balai kesehatan ibu dan anak, pantai asuhan, dan pos santunan sosial. Usaha-usaha Nahdlatul Ulama di bidang agama, sosial, dan kemasyarakatan. Mendirikan beberapa madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah, dan perguruan tinggi tidak jauh berbeda dari Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama sama-sama mendirikan atau membuat suatu wadah untuk masyarakat menimba ilmu, mencari pengalaman, dan menghasilkan inovasi-inovasi yang lebih maju seperti sekarang ini. Ada juga yang ketiga peranan umat Islam dalam membangun bangsa negeri, yaitu memperkuat ukhuwah Islamiyah. Peranan umat Islam pada masa pembangunan atau masa sekarang di Indonesia ini, peranan umat Islam pada masa pembangunan yaitu dalam usaha mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk tampil di barisan terdepan dalam perjuangan, baik perjuangan fisik berperang maupun perjuangan diplomasi. Di tahun-tahun awal kelahirannya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, bangsa Indonesia harus menghadapi Jepang, negara sekutu, dan Belanda. Selain itu, kemerdekaan negara Republik Indonesia dipertahankan melalui usaha-usaha diplomatik, yaitu perundingan antara Indonesia dan Belanda, misalnya perundingan Linggarjati, perjanjian Rhinefeld, perjanjian Royen, dan konferensi meja bundar di Den Haag. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi bagaimana membumikan Islam di Indonesia, yang pertama, semboyan yang diajarkan Islam yaitu Islam adalah agama yang cinta damai. Yang kedua, masyarakat Indonesia dibebaskan dari penyembahan berhala dan pemujaan dewa-dewa, serta dibimbing agar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, semangat cinta tanah air yang didengungkan Islam dengan semboyan hubbul watan minal iman yang mampu mengubah pola pikir masyarakat, terkhususnya para pemuda.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.